Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dengan NIM 314021000015 dari kelompok 5 dengan mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi skema akad musyarakah. Yang pertama ada pengertian musyarakah. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika yashruku yang artinya menjadi sekutu atau syarikat dalam kamus Al-Munawwar. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua ada rukun akad musyarakah. Yang pertama ada akad atau ijab qabul yang disebut dengan sighoh. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidani memiliki kecakapan harta. Yang ketiga, objek akad yaitu modal dan kerja. Dan yang terakhir, nisbah atau bagi hasil. Yang ketiga ada jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah ada dua. Yang pertama, syirkah al-amlak adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Yang kedua, syirkah al-uqud dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk memiliki perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Yang keempat, ada syarat akad musyarakah. Menurut Idris Ahmad, ada 3 syarat. Yang pertama, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota syarikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta syarikat. Yang kedua, anggota syarikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Kemudian yang kelima ada skema akad musyarakah. Seperti yang diketahui, akad musyarakah adalah suatu kerjasama antara dua belah pihak yang mana ingin mendapatkan keuntungan. Dari mitra 1 dan mitra 2 akan bekerja sama untuk membangun proyek usaha, yang mana dari proyek usaha itu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi hasil keuntungannya sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka. Dari keuntungan tersebut, masing-masing mitra akan mendapatkan laba sesuai dengan proporsinya. Kemudian yang keenam ada penentuan nisbah. Penentuan nisbah ada 2. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional berdasarkan modal keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Yang ketujuh ada Fatwa DSN MUI akad musyarakah. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak cakap hukum. Yang ketiga, objek akad atau modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Yang pertama ada modal. A. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. B. Dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Kemudian ada kerja.
A. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanakan musyarakah. Yang B. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kemudian ada keuntungan. A. Setiap keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas. B. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional. Kemudian ada kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Kemudian yang keempat ada biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Kemudian yang kesembilan ada implementasi musyarakah dalam perbankan syariah. Yang pertama, pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Contoh kasus, usaha dengan prinsip musyarakah. Modal bank sebesar 300 juta, modal mitra 200 juta. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati adalah 50/50. Jika laba 200 juta, maka bagi hasilnya adalah 50% dikali 200 juta mendapatkan laba 100 juta. Jika rugi 100 juta, maka rasio pembagian ruginya adalah 300/400 sama dengan 60/40. Rugi yang ditanggung bank adalah 60% dikali 100 juta mendapatkan rugi 60 juta. Sekian penjelasan mengenai skema akad musyarakah. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.